اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari risalah ringkas Mukhtasar Ahkamis Siyam, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan mubtilatus siyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa, di mana telah kita dapatkan bahwa dari pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah adalah makan, minum, dan jima yang dilakukan dengan sengaja, Nah, dan juga termasuk dalam makan dan minum seperti yang telah kita terangkan, yaitu menelan segala sesuatu dengan sengaja walaupun yang ditelan tersebut bukan dari makanan atau minuman. Seperti orang yang menelan batu misalnya, batu bukan makanan, tapi kalau dia telan dengan sengaja maka itu pun membatalkan puasa. Iya. Dan juga telah kita sebutkan ya bahwa dari hal yang bisa membatalkan puasa kalau dia menelan dengan sengaja walaupun sesuatu yang sangat kecil seperti biji sawi, biji jagung atau semisal itu. Nah, demikian halnya sisa-sisa makanan yang menyangkut ya pada gigi kemudian ditelannya, maka itu pun membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan sisa air bekas kumur-kumur yang mungkin masih ada dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit. Ya, maka yang seperti ini insyaallah taala tidak membatalkan puasa. Ya, sebab itu dari perkara yang sulit untuk bisa dilakukan. Ya, seseorang kalau sudah berkumur-kumur kemudian dia sudah membuangnya dan dia meludahkan apa yang tersisa, setelah itu ya mungkin masih tersisa dalam jumlah yang sedikit, maka itu dimaafkan. Yang seperti itu adalah hal yang dimaafkan. Iya, demikian juga kita telah terangkan terkait dengan tetesan obat tetes hidung ya, ketika dia diteteskan dan masuk ya, ini bisa membatalkan puasa. Sebab Nabi SAW bersabda, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaima, dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air tatkala wudu kecuali kalau sedang berpuasa. Iya, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dihirup dari hidung itu bisa sampai ke tenggorokannya dan bisa sampai ke perutnya, dan itu dari perkara yang bisa membatalkan puasa. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian juga dari perkara yang membatalkan puasa, kata para ulama adalah syurbud dukhan, yaitu merokok. Iya, merokok ini jelas pembatal puasa. Nah, sebab tentu saja orang yang merokok ya akan masuk ke dalam
perutnya ya zat-zat yang ada pada rokok tersebut. Makanya orang yang merokok ya itu nampak pada paru-parunya mungkin atau perutnya menghitam karena asap rokok. Ini menunjukkan bahwa dia masuk ya, dan itu pembatal puasa. Maka difatwakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa merokok itu membatalkan puasa. Makanya dibahasakan dengan syurbud dukhan, minum asap. Itu kalau secara bahasa diterjemahkan dengan merokok. Dia bagian dari minum, ya, bagian dari minum. Maka itu jelas dari pembatal puasa. Taib. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama juga menyebutkan ya terkait dengan sesuatu yang masuk. Naam, tentunya dengan tidak sengaja, misalnya debu ya, atau apa namanya tapis gandum. Ketika dia menapis gandum misalnya, kadang debu-debunya ya masuk ke kerongkongan, tapi tidak dia sengaja. Ini yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, sama halnya ketika seseorang tatkala dia menguap, dia buka mulutnya, ternyata terbang lalat masuk termakannya. Ini tidak membatalkan puasa. Makanya kalau orang menguap, itu diantara adabnya dia menutupnya dengan tangan kirinya. Iya, sebab kata Nabi SAW, apabila seseorang menguap kemudian dia mengucapkan A, maka syaitan pun tertawa. Nah, dan syaitan bisa masuk. Iya, binatang juga bisa masuk. Nah, tetapi kalau misalnya ya masuk lalat, nah, dan tertelan tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Iya, bahkan telah dinukil kesepakatan para ulama, diantaranya Imam Ibnul Mundir rahimahullahu taala, bahwasanya itu tidak membatalkan puasa. Nah, sebab tentu saja dilakukan tidak dengan sengaja. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian terhadap sesuatu yang disengaja oleh hati-hati kalian. Dalam ayat yang lain, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang disengaja oleh hati-hati kalian. Nah, maka itu tentunya tidak membatalkan puasa. Kalau ada yang bertanya, apa hukumnya orang yang makan dan minum, demikian pula melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia berpuasa, tapi dia tidak tahu hukumnya bahwa itu membatalkan puasa? Apakah batal puasanya dalam keadaan dia jahil, dia tidak tahu bahwasanya itu pembatal puasa? Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Namun yang rajih, yang kuat dari pendapat ulama Hanabilah, ya, seperti Abdul Khattab Al-Majid Ibnu Taimiyah, naam, dan ini juga pendapat yang dipastikan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, bahwasanya itu tidak termasuk membatalkan puasa kalau memang dia jahil, tidak tahu hukum. Nah, ya, sebab para ulama yang mengatakan orang yang makan dan minum, ya, demikian pula melakukan hubungan suami istri dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya bahwa itu membatalkan puasa. Dia sedang berpuasa, dia bukan lupa, dia ingat, sadar dia, tapi dia jahil, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Maka ini tidak membatalkan puasa karena dia jahil. Para ulama berdalil dengan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa ketika turun ayat di dalam Al-Quran, firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kamu, ya, sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam
yaitu dari waktu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, maka Adi bin Hatim ketika turun ayat ini, makan dan minumlah kamu. Ini dalam puasa. Terus makan dan minum. Sampai kapan? Tidak boleh makan dan minum sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Nah, Adi bin Hatim ketika itu memahami zohir ayat. Akhirnya ketika dia tidur malam, dia mau berpuasa, ya, maka dia ambil benang putih dan benang hitam, dia taruh di bawah bantalnya, ya. Maka ketika dia sahur, dia makan terus sambil ngeliatin benang putih dan benang hitam itu. Kalau sudah jelas, dia berhenti. Kalau belum jelas, dia tidak berhenti. Dia terus makan. Kalau dulu kan tidak ada lampu seperti sekarang. Iya. Nah, sehingga Adi bin Hatim ketika itu menentukan, ya, bahwasanya sudah tidak boleh makan sahur lagi kalau sudah jelas dia bisa membedakan, oh ini benang putih, ini benang hitam. Baru dia berhenti makan. Maka diajukanlah hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman Adi bin Hatim. Kata Nabi, innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Bukan itu maksudnya. Ya, tetapi maksudnya benang putih dan benang hitam, ya, benang hitam itu gelapnya malam, sementara benang putih maksudnya putihnya siang. Ya, ini sudah terbit fajar. Makanya dijelaskan di kelanjutannya minal fajri, yaitu dari waktu fajar. Nah, taib. Di sini Adi bin Hatim, ya, ketika disebutkan kelirunya beliau di dalam hal tersebut, beliau kan tidak tahu kan, dalam keadaan tidak tahu hukum, beliau makan saja, minum saja, menyangka bahwasanya hal itu masih dibolehkan, padahal fajar sudah terbit. Tapi karena masih belum nampak benang putih dan benang hitam tadi, Adi bin Hatim masih terus makan. Dan di sini ikhwani fiddin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa puasa beliau batal. Dia tetap sah puasanya karena memang dia tidak tahu dan jahil akan hal tersebut. Nah, maka dengan dalil ini, ya, kuatlah pendapat ini, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tapi karena tidak tahu hukum, itu tidak membatalkan puasa. Dia jahil, tidak tahu hukum. Hanya keadaan ini sulit tergambar kalau di masa sekarang. Kenapa? Orang sekarang hatta awam sekalipun pastilah tahu makan dan minum membatalkan puasa, iya kan? Hatta orang awam sekalipun tahu dia. Yang tidak pernah belajar agama sekalipun tahu dia bahwa kalau makan minum batal puasa itu. Kok bisa ada hukum seperti ini? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya idza akala shaim aw syariba aw jama'a jahilan bi tahrimih fa in kana qaribu ahdin bi Islam. Ya, orang ini tergambar seperti ini keadaannya, dia tidak tahu hukum bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Itu bisa terjadi pada orang yang baru masuk Islam. Bisa saja kan? Dia baru masuk Islam. Nah, bisa saja dia tidak tahu karena dia baru masuk Islam. Iya. Atau keadaan seperti ini bisa juga terjadi pada orang yang nasya'a bi badiyatin ba'idah, orang yang tinggal di pedalaman. Iya, orang yang tinggal di pedalaman, sehingga dia tidak tahu, ya, bahwasanya itu membatalkan puasa. Jauh dari pemukiman kaum muslimin, jauh dari pengajaran-pengajaran ilmu tentang agama. Nah, yang seperti ini juga memungkinkan, ya kan? Orang yang tinggal di pedalaman, ya, jarang tersentuh dengan ajaran-ajaran Islam. Dia mungkin tahu Islam, dengar saja dia masuk Islam, puasa dia akhirnya.
Tapi terkait dengan hukum-hukum dia banyak kurang memahami dan kurang mengetahui. Nah, kalau yang seperti ini mungkin, iya, kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Tetapi bagi orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bercampur baur dengan kaum muslimin, tinggal di kota, ini sulit kalau dikatakan, oh saya tidak tahu hukum bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Tidak mungkin kayaknya. Iya, karena orang awam sekalipun kita katakan pastilah dia tahu bahwasanya itu membatalkan puasa, makan dan minum itu. Iya, melakukan hubungan suami istri itu. Nah, ya, jadi Imam Nawawi menyebutkan dua keadaan tadi. Bisa jadi dia mungkin baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman. Kalau tinggal di kota, tidak mungkin, masa dia tidak tahu. Sangat jauh kayaknya. Ya, dia tidak tahu hukum. Nah, terkait dengan hal tersebut. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian di sini al-Imam atau penulis di sini menyebutkan terkait dengan pembahasan yang ada sangkut pautnya dengan hubungan suami istri, jima, ya. Ya, ini kata beliau wa yultahaqu bil jima, ya, dan dimasukkan ke dalam pembatal puasa yang merupakan jima, hubungan suami istri, ya, dikiaskan kepadanya, ya, apa itu? Al-istimna. Al-istimna. Nah, yaitu melakukan onani. Melakukan apa? Onani. Ini juga pembatal puasa. Ini juga pembatal puasa. Kata beliau di sini, faman ta'ammada khurujal mani bi ayyi tariqatin fa innahu yakunu muftira. Barang siapa yang sengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun, ya, yani selain jima tentunya. Kalau jima sudah jelas membatalkan puasa, baik keluar air mani atau tidak, itu membatalkan puasa. Nah, ini dia sengaja mengeluarkan air mani, ya, dengan cara onani misalnya, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kenapa? Ya, walaupun itu bukan hubungan suami istri, tapi tetap membatalkan puasa, li'annahu lam yatruk syahwatahu. Sebab orang yang melakukan perbuatan itu dia tidak meninggalkan syahwatnya. Sementara orang yang berpuasa itu apa? Dia mesti meninggalkan syahwatnya. Nah, kalau dia melakukan onani, ini dia tidak meninggalkan syahwatnya berarti. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadits qudsi, qala Allah Ta'ala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena saya. Karena saya. Dia tinggalkan syahwatnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa orang yang sengaja mengeluarkan air mani, ya, maka itu membatalkan puasa. Nah, dan itu pendapat mayoritas para ulama dan termasuk di dalamnya imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Dan ini juga yang dirojihkan oleh ulama di masa ini, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, taib, bagaimana dengan seseorang yang bercumbu dengan istrinya? Apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini beliau sebutkan. Kalau jima jelas membatalkan puasa. Kalau sekedar bercumbu, apakah itu membatalkan puasa? Kata beliau, wa amma ma yata'allaqu bi taqbili zaujah fa hada laysa minal mufattirat. Adapun hal yang berkaitan dengan mencium istrinya, seorang suami mencium istrinya, maka itu tidaklah membatalkan puasa, bukan dari pembatal puasa. Ya, telah sah dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Beliau pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa.
wa yubashiru wa huwa shaim, dan Nabi pernah memeluk istrinya dan beliau sedang berpuasa. Namun kata Aisyah, qalat walakinnahu kana amlakukum liirbih, tetapi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pandai dan paling bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak keterusan. Nah, makanya di sini kata beliau walakinnal afdal, tetapi yang lebih utama, huwa jtinabu dzalik, adalah menjauhi hal tersebut. Menjauhi apa? Menjauhi perbuatan ya mencium dan memeluk tadi. Nah, itu yang lebih utama. Terlebih lagi bagi yang agak apa? Tegangannya agak kuat. Nah, yang seperti ini hendaknya dijauhi. Ya, sekalipun ya bagi yang bisa menguasai dirinya silahkan ya, jangan sampai keterusan. Nah, taib. Sebab kata beliau li'annahu qad yajurruhu ila ma huwa a'zam min dzalik. Sebab boleh jadi ya bisa mengantarkan dia kepada hal yang lebih besar. Dia tergoda akhirnya nauzubillah melakukan hubungan suami istri siang hari Ramadan, dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Makanya sebagian ulama melarang ya bagi anak muda misalnya, apalagi yang baru jadi pengantin baru. Nah, jangan itu. Ya, bahaya nantinya. Bisa menyeret dia kepada hal yang lebih besar. Dan syariat ini menuntun kita untuk saddud dara'i, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Taib. Maka kata beliau, wa alaihi fa idza ta'ammada inzalal mani imma bimubasyarah zaujatihi au takbiliha sara minal mufattirin. Nah, di sini beliau sebutkan suatu pembahasan hukum. Kalau ada seseorang yang sengaja mengeluarkan air mani ya, dengan dia tidak melakukan hubungan suami istri, tapi dia mencumbui istrinya, dia mencium dan memeluknya, dan dia sengaja ingin keluarkan ya air mani, sara minal mufattirin, maka dia telah membatalkan puasanya, walaupun bukan hubungan jima. Tapi kalau dia sengaja ya kemudian keluar, sengaja, maka itu batal puasanya. Kalau dia sengaja, sekali lagi kalau dia sengaja memang ingin mengeluarkan. Wa amma adapun idza lam yata'ammad inzalal mani, kalau dia tidak ingin mengeluarkan air mani, tidak sengaja ya, yani tidak menyengaja untuk mengeluarkan air mani, wasabaqahul ma, tapi ternyata kelepasan ya, keluar misalnya biduni ta'ammudin, tanpa dia menyengajanya, dia tidak sengaja ya, karena mungkin ya syahwatnya sedang naik, kemudian keluar, fayurja alla yuftir bidzalika, maka diharapkan itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia memang sengaja mau keluar ini, mau dikeluarkannya, nah maka walaupun bukan hubungan suami istri ya, baru bercumbu, itu batal puasa, itu membatalkan puasa. Jelas ini? Nah, itu rincian yang disebutkan oleh para ulama. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, kalau dia tidak sengaja, walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang kelima, tidak ada dosa bagi kalian fima akhta'tum bihi, pada apa yang kalian khilaf, tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi dosa apabila kalian sengaja, hati-hati kalian menyengaja untuk hal tersebut, itu baru dosa, itu baru dapat hukuman. Kalau tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kalau kita lihat dari pembatal-pembatal puasa yang tadi disebutkan ya, yaitu makan, minum, jima, beserta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya. Ada beberapa hal yang lain yang beliau tidak sebutkan di sini, kita tambahkan sebagai pelengkap. Di antara yang membatalkan puasa juga yaitu keluarnya darah haid dan nifas.
keluarnya darah haid dan nifas. Nah, itu membatalkan puasa. Nah, ini tentunya khusus bagi para wanita. Ya, ketika seorang wanita misalnya berpuasa, nah, kemudian tiba-tiba ya di tengah-tengah puasanya keluar darah haid, maka batallah puasanya, wajib diqadha di hari yang lain. Walaupun misalnya ya keluar darah haid 1 menit sebelum berbuka. Ya, 1 menit lagi berbuka, keluar darah haid. Sayangnya Ustadz. Ya memang, tapi ya ketentuannya batal puasanya sudah. Walaupun 1 menit sebelum azan maghrib, sebelum waktu berbuka, batal puasanya. Tapi kalau dia keluar darah haid nanti setelah berbuka, maka puasanya itu sah. Puasanya itu apa? Itu sah. Tapi kalau dia keluar darah haid ya dalam keadaan dia masih berpuasa, apalagi baru di awal-awal, di akhir saja, kalau sudah di akhir 1 menit sebelum berbuka, maka itu apa? Membatalkan puasa. Nah, dan ini dinukil ijma para ulama ya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa keluarnya darah haid itu membatalkan puasa. Demikian pula darah nifas. Karena darah nifas itu hakikatnya darah haid juga sebenarnya. Ya kan? Darah nifas itu hakikatnya darah haid juga, tapi dia darah haid yang tertahan. Makanya kalau orang yang hamil itu tidak haid. Kenapa? Kenapa wanita hamil tidak haid? Karena darahnya itu untuk si janin, ya kan? Untuk si janin. Makanya nanti keluar pada saat dia melahirkan. Hakikatnya itu darah haid. Makanya hukum yang terkait dengan nifas itu sama seperti darah haid. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara dalilnya hadits Abu Sa'id Al-Khudri ya, di mana Rasulullah bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang haid ketika dia haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Qalu bala, qulna bala. Para sahabiat menjawab, tentu ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah sebab kurangnya agama para wanita dibandingkan laki-laki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, dan tentunya wajib bagi para wanita untuk mengkodok puasanya, karena dia meninggalkan puasa disebabkan oleh haid atau nifas. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is saumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Ketika Aisyah ditanya, mengapa wanita yang haid itu diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Kenapa? Aisyah menjawab, kami di masa Nabi diperintahkan memang untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodok sholat. Itu perintah Nabi. Nah, itu perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum, dan telah dinukil juga ijma terkait dengan masalah ini. Kemudian juga diantara yang membatalkan puasa, ya, dari hal yang tidak disebutkan di sini, walaupun sudah pernah kita isyaratkan, yaitu sengaja membatalkan puasa di dalam hati, niat ingin membatalkan puasa. Maka kalau dia sudah berniat membatalkan puasa, walaupun belum sempat makan, belum sempat minum, batal puasanya. Ada orang misalnya dia, saya mau batalkan deh puasaku. Pas dia mau buka makanan di lemarinya, enggak ada makanan. Anda, kalau gitu saya kembali puasa deh. Anda boleh. Batal sudah puasamu itu. Sudah batal puasamu, karena puasa itu dari menjadi batal dengan dia berniat untuk membatalkan walaupun belum sempat makan dan minum. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung oleh niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan pahala, balasan, diterima pahalanya, diterima amalnya, itu ditentukan oleh niatnya. Nah, kemudian juga dari pembatal puasa, dan ini tentunya dimaklumi, yaitu murtad. Nauzubillah. Orang yang murtad dari agamanya bukan hanya batal puasanya, Islamnya batal, dan semua ya ibadah-ibadahnya menjadi batal. Allah berfirman,
wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 217, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, murtad membatalkan puasa. Dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la na'lamu baina ahli ilm khilafan. Kami tidak tahu ada perselisihan pendapat di kalangan ulama fi anna man irtadda, bahwa orang yang murtad anil Islam, dari Islam, fi asna'is saum, ya, di tengah-tengah puasanya, annahu yufsidu saumahu, itu bisa merusak dan membatalkan puasanya. Wa alaihi qada dzalika idza ada ilal Islam, dan wajib dia mengkodok puasanya kalau dia balik lagi kepada agama Islam. Sawaun aslama fi asna'il yaum au ba'dan qidaihi, atau baik sama saja apakah dia Islam, masuk Islam lagi di tengah-tengah puasanya, ya, atau setelah selesai puasanya. Ya. Ada sebagian orang berpendapat kalau dia misalnya murtad setelah itu dia masuk Islam lagi, ya, maka dia tidak wajib mengkodok puasanya. Dia tidak wajib mengkodok puasanya. Ini tidak benar. Dia wajib mengkodok puasanya. Iya. Ada orang yang berpendapat bahwa tidak wajib mengkodok. Akhirnya apa? Akhirnya dia murtad dulu. Saya murtad dulu deh, supaya nanti pas sudah murtad, nanti saya kembali lagi, kan tidak wajib kodok puasa. Nah, nauzubillah, ini mempermainkan agama yang seperti ini. Nah, dan itu tentunya tidak sah darinya, ya. Nauzubillah, kalau misalnya dia mati pas murtad, gimana? Ya kan? Nah, baik, maka itu dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, terkait dengan pembahasan yang lain yang juga disebutkan di sini, ya, apakah membatalkan puasa ataukah tidak, yaitu ihtilam as-shaim, mimpi basah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Ya, ini bukan mimpi basah di malam hari, mimpi basah di siang hari misalnya, dan keluar air mani. Keluar air mani. Tadi kita sebutkan bahwa sengaja mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa. Bagaimana orang yang di siang hari Ramadan dia mimpi basah, keluar air mani, batal tidak puasanya? Di sini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Abdul Bar, idah talama as-shaim fala yuftiru bil ijma. Apabila orang yang berpuasa mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa menurut kesepakatan ulama. Ya. Kenapa? Ya jelas itu kan tidak disengaja, bukan faktor disengaja, tidak tahu dia. Nah, kalau itu juga membatalkan puasa, ya tentunya ini memberatkan, ya kan? Ya, dalam keadaan dia tidak sadar, dia tertidur kok, ya kan? Keluar air mani, betul keluar air mani, tapi itu tidak membatalkan puasa. Ijma ulama akan hal tersebut. Nah, dan itu juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Kitabus Siyam, di dalam syarah Kitabu As-Siyam, bahwasanya itu semua tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian ada masalah lain, ya ikhwah, yakni apa hukumnya orang yang mendapati waktu subuh, sudah masuk subuh, sementara dia sedang junub karena dia melakukan hubungan suami istri di malam hari. Dia belum sempat mandi, sementara wajibnya puasa, wajibnya menahan diri dari makan dan minum sudah masuk karena sudah subuh, ya kan? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini keadaan seperti ini, mungkin dia telat bangun, ya kan? Dia melakukan hubungan suami istri misalnya di malam hari, terbangun pas azan subuh. Kan kalau sudah azan subuh kan wajib menahan diri dari makan dan minum. Nah, bagaimana ini? Apakah sah puasanya padahal dia belum mandi junub? Dia belum mandi junub. Nah, atau misalnya ada orang yang, ya, dia terlambat bangun misalnya,
ya. Kemudian ternyata sudah mau dekat waktu imsak. Sudah mau imsak ini. Sudah mau azan subuh ini. Bagaimana ini? Maka dia cepat-cepat makan. Pas dia makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh sudah. Nah, sementara dia belum mandi junub. Atau keadaan yang ketiga, memang dia sengaja, dia tidak terlambat, ya. Dia bangun subuhnya, dia bangun sebelum subuh, dia sudah makan, ya kan, sudah selesai, ya. Tapi dia sengaja menunda mandi junubnya nanti setelah sholat subuh, ya kan. Mandi junubnya nanti setelah setelah azan subuh, ya, setelah azan subuh. Bagaimana yang seperti ini hukumnya? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apa hukumnya orang yang mendapati waktu subuh dan dia sedang junub, belum mandi junub? Iya. Maka yang kuat dari pendapat ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa puasanya sah, tidak batal. Puasanya tetap sah, boleh seperti itu. Baik dia tidak sengaja atau menyengaja. Menyengaja mengakhirkan mandinya ketika nanti selesai azan atau pas azan subuh, tidak masalah. Nah, ini ikhwani fillah, ini pendapat mayoritas para ulama berdasarkan hadits Aisyah dan juga datang dari Ummu Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in, bahwa Nabi SAW di subuh hari beliau junub, ya. Lihat, beliau junub min jima, karena hubungan suami istri. Summa yaktasilu wa yasum, lalu Nabi mandi dan Nabi puasa. Ini dalil tegas, ya. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan dan itu bukan pembatal puasa. Nah, bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, ya, hadits Aisyah ini menjadi penghapus hukum hadits Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah pernah berfatwa, siapa yang mendapati waktu subuh wa huwa junubun, dan dia sedang junub, fala shauma lahu, tidak ada puasa baginya. Itu fatwanya siapa? Abu Hurairah. Tetapi hal tersebut dibantah dengan hadis tadi. Nah, sehingga tentu saja hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan. Nah, terlebih ada riwayat yang lain. Ada sahabat datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, yudrikunil fajru wa ana junubun, fa asumu?" Ya Rasulullah, aku pernah mendapati waktu subuh sementara aku sedang junub, belum sempat mandi junub. Apakah boleh aku puasa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wa ana yudrikunil fajru wa ana junubun fa asum. Saya, kata Nabi, pernah mendapati waktu subuh dan aku sedang junub, belum mandi, dan aku tetap berpuasa, kata Nabi. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ketika Nabi menyebutkan ini, sahabat ini berkata, lasta mislana ya Rasulullah. Ya, engkau kan bukan seperti kami ya Rasulullah. Sahabat ini berpikir mungkin kalau Nabi boleh, kalau umatnya tidak boleh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wallahi, demi Allah, inilah arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima atqi. Nah, demi Allah, sungguh aku berharap agar aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling tahu terhadap apa yang aku harus tinggalkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, tentu hal tersebut diperbolehkan, ya, tidak masalah. Nah, bagi orang yang berpuasa dan dia sedang junub dan dia boleh mengakhirkan mandinya nanti setelah azan subuh berkumandang, hal tersebut diperbolehkan. Iya, hal tersebut diperbolehkan. Nah, ya, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.